Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang kajian Quran Surat Al-Imran ayat 191 sampai 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Mari kita baca sama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Asbabun nuzul dari ayat tersebut yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Nabi Musa alaihi salam kepadamu?" Kaum Yahudi menjawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Mereka juga mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, "Bagaimana halnya dengan Nabi Isa alaihi salam?" Kaum Nasrani menjawab, Nabi Isa alaihi salam menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan menyembuhkan penyakit sopak atau penyakit kulit, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang Quraisy juga mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan turunlah ayat ini, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Adapun penjelasan dari ayat tersebut yaitu digambarkan tentang karakteristik ulil albab, yaitu mereka yang senantiasa memperbanyak zikir, selalu menggunakan akalnya untuk berpikir, baik dalam kondisi berdiri, duduk, maupun berbaring, serta rajin merenungkan penciptaan alam semesta, yang kemudian membawanya kepada pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam bukan sebagai suatu kesia-siaan. Selain itu, dijelaskan juga adanya ajakan umat manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Adapun isi kandungan ayat Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, adanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di alam raya harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam. 2. Keteraturan pergantian siang dan malam jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah. 3. Semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di alam raya hanyalah dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi. 4. Ulil albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perilaku yang mencerminkan kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Yang pertama, berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta kritis dan objektif dalam menghadapi problematika yang ada. Selanjutnya, berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam sehingga mampu menemukan manfaat, faedah, dan kemaslahatan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengedepankan pikiran yang kritis terhadap problematika yang muncul sehingga tidak menimpa keburukan bagi diri dan pihak lain. Selanjutnya lagi, menggunakan akal pikiran, hati, dan nafsu secara seimbang atau tawazun ya, dan proporsional sehingga semua anugerah tersebut menumbuhkan hasil yang baik dan benar, positif serta bermanfaat. Yang terakhir itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Adapun hadis tentang berpikir kritis, yang artinya Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zafar mengabarkan kepada kami, beliau berkata, Syarik bin Abdullah bin Abu Namir mengabarkan kepadaku dari Quraib, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang bersama istrinya sesaat. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190. Lalu beliau berwudu dan bersiwak, kemudian salat 11 rakaat. Setelah mendengar Bilal azan, beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk salat subuh. Hadis riwayat Bukhari ya. Adapun isi dan kandungan hadis tersebut, yaitu yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba yang sangat rajin beribadah, terutama di malam hari. Padahal beliau adalah seorang Rasul yang maksum. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita melalui bacaan Quran Surat Al-Imran ayat 190 agar akal pikiran digunakan bukan hanya untuk urusan duniawi, tetapi juga untuk ukhrawi. Yang ketiga, keseimbangan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki harus selalu dilakukan, sehingga pola hidupnya tidak terjebak dalam kehinaan dan dosa atau maksiat. Yang keempat, semakin cerdas seseorang seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan dengan melaksanakan salat malam dan amalan sunnah lainnya. Adapun sikap dan perilaku yang mencerminkan kandungan hadis, yang pertama, mengisi setiap kesempatan dengan amalan yang bernilai ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Yang kedua, senantiasa menadaburi alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kebesarannya. 3. Senantiasa bangun malam untuk mendirikan sholat sunnah. 4. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Lanjut kita ke hikmah berpikir kritis. Yang pertama, dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. Dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. 3. Semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi. Yang keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang dimiliki. Meyakini bahwa berpikir kritis adalah perintah agama. Berpikir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif.
Berpikir kritis adalah proses berpikir dalam rangka mencari jalan keluar. Menurut ajaran Islam, orang yang mampu berpikir kritis adalah orang yang berpandangan jauh ke depan dan tidak hanya memikirkan kehidupan dunia, tetapi juga memikirkan kehidupan akhiratnya. Adapun ciri-ciri orang yang berpikir kritis, yang pertama itu memiliki keinginan untuk menjadikan segala sesuatu di sekitarnya lebih baik. 2. Memiliki kepekaan, bersikap terbuka dan tanggap terhadap segala sesuatu. 3. Memiliki ketertarikan yang tinggi untuk mempelajari sesuatu secara mendalam. 4. Memiliki rasa ingin tahu dan semangat yang tak pernah berhenti untuk mempertanyakan sesuatu. 5. Selalu berpikir secara mendalam. Selanjutnya, membiasakan diri bersikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif. Nah, ya, setelah mengkaji Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis, diharapkan tumbuh kemampuan sikap rasa ingin tahu, kemampuan untuk berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kreatif. Agar dapat mengetahui segalanya dapat dilakukan dengan belajar, banyak membaca, dan banyak bertanya kepada yang ahli. Sedangkan berpikir kritis dapat dilakukan dengan membedakan informasi fakta atau fiksi, ya. Sering dan pikirkan setiap ada informasi dengan mencari tahu kebenaran serta melakukan tabayun dengan sumber yang dapat dipercaya dan diskusikan dengan orang-orang yang memiliki kompetensi. Tak lupa, pembiasaan kreatif juga akan menunjukkan sikap selalu berhusnuzon, ya, introspeksi, kekurangan diri, banyak bertanya, dan sering mendengar kisah orang yang sukses. Nah, itu ya diantaranya itu penjelasan dari Ibu. Cukup sekian, semoga dapat dimengerti oleh kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.